Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'bil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita dan kita sudah sampai di bab zona dan saudara-saudaranya. Nah, kita mulai jelaskan insya Allah. Nah, kita masuk di bab zona dan saudara-saudaranya zona. Di sini disampaikan bahwa zona dan akhwatnya, saudara-saudaranya zona adalah fiil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Berarti yang masuk kepada mubtada khobar itu nanti ada tiga. Kana dan saudaranya. Kemudian inna dan saudaranya. Yang ketiga adalah dhonna dan saudaranya dhonna ini. Nah, ketika dhonna dan saudaranya masuk kepada mubtada dan khobar, maka dia merubah hukum mubtada dan khobar. Mubtadanya menjadi maf'ulun bih pertama, sementara khobarnya dia menjadi maf'ulun bih kedua. Berarti jika kita ketemu dhonna dan saudara-saudaranya dhonna, maka kita membutuhkan dua maf'ulun bih. Nah, karena ada fiil yang butuh satu maf'ulun bih, ada fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bih, ada tiga yang membutuhkan ada fiil yang butuh tiga maf'ulun bih. Tetapi sedikit saja fiil yang butuh tiga maf'ulun bih. Nah, di antara fiil yang butuh tiga maf'ulun bih itu misalnya a'lamu. Nah, tetapi jumlahnya sedikit. Nah, kebanyakan fiil itu dia butuh satu maf'ulun bih. Nah, di antara yang butuh dua maf'ulun bih adalah dhonna dan saudara-saudaranya ini yang butuh dua maf'ulun bih. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, contoh mubtada dan khobar. Misalnya, Zaidun Ustad. Nah, misalnya ada kalimat Zaidun Ustadun. Kemudian Zaid dan Ustad ini dimasuki zona dan saudaranya. Misalnya kalimatnya menjadi zona Amrun Zaidan Ustadan. Maka zona ini fiil madi. Dia mabni fathah berarti. Amrun fa'il dari zona. Kemudian Zaidan dia jadi maf'ul bih pertama, Ustadan dia jadi maf'ulun bih kedua. Nah, biasanya kan kita ketemu fiil maf'ul bihnya satu. Nah, ternyata ada fiil yang butuh dua maf'ulun bih. Nah, perinciannya bagaimana? Nah, perinciannya dijelaskan. Jadi, kata zona dan saudaranya itu dibagi menjadi dua. Ada dua pembagian. Ganti warna. Nah, yang pertama ada yang masuk kepada kategori af'al qulub. Pindah. Pindah. Yang pertama ada yang masuk kepada kategori af'al qulub. Af'al perbuatan, qulub itu hati. Nah, yang dimaksud dengan af'al qulub itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan
oleh anggota badan fisik kita. Nah, jadi perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati. Yang pertama ada namanya af'al rujhan. Rujhan itu sangkaan. Yang pertama ada dhonna. Misalnya kalimatnya adalah dhonnat talibu an-najaha sahlan. Zonna telah menyangka siapa at-talibu siswa itu an-najaha bahwasannya kesuksesan itu sahlan, mudah. Aslinya kan kalau mubtada khobarnya an-najahu sahlun. Tapi dimasuki zonna maka kalimatnya mubtada khobarnya menjadi maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Nah, jadi af'al rujhan ini semuanya bermana sangkaan, dugaan. Di antaranya zonna. Kemudian ada hasiba. Misalnya, hasiba Muhammadun Zaidan maridan. Muhammad menyangka Zaid itu sakit. Maka Muhammad fa'il dari hasiba, Zaid maf'ul bih pertama, maridon maf'ul bih kedua. Za'ama juga menyangka. Za'amtu tajiro ghaniyan. Aku menyangka pedagang itu kaya. I'rabnya sama ya. Za'amtu fi'il fa'il. Tajironya maf'ul bih pertama. Ghaniyan maf'ul bih kedua. Kemudian ada khola. Khola ya kholu. Contohnya khiltul asadakiton. Aku menyangka singa itu kucing. Nah, i'rabnya sama dengan yang di atas. Nah, jadi nanti ada namanya zona dan saudaranya. Nah, zona dan saudaranya itu adalah dia butuh dua maf'ulun bih. Nah, kategori pertama ada yang disebut dengan af'alur rujhan, sangkaan. Nah, kemudian berikutnya ada yang masuk kepada kategori af'al yakin. Aku meyakini. Kan perbuatan hati juga. Meyakini, menyangka itu kan masih perbuatan hati. Nah, di antaranya ro'a. Ro'a bisa kita maknai meyakini, bisa kita maknai melihat. Kalau kita maknai melihat, berarti dia nggak butuh dua maf'ulun bih. Karena melihat itu, dia butuhnya satu maf'ulun. Nah, kalau kita artikan dia menyangka, maka dia butuh dua maf'ulun bih. Contohnya, ro'a Zaidun Allaha ilahan. Ilahan ya, bukan ilahun. Nah, nanti bisa dikoreksi di kitabnya. Zaid meyakini Allah itu ilah. Ilah, sesembahan, Tuhan. Nah, nanti bisa dikoreksi di kitabnya, bukan ilahun. Kemudian alima. Alima kalau kita artikan mengetahui, dia butuhnya satu maf'ulun bih. Tetapi kalau alima kita artinya afwan. Kita artinya meyakini, alima ya'lamu ilma. Iya, betul. Jadi baik mengetahui maupun meyakini dia butuh juga dua maf'ulun bih. Contohnya alimal muslimu Muhammadan Rasulullah. Alimal muslim. Ya, tidak apa-apa. Bu Ati. Majelisnya sepertinya banyak. Bu Ati ngasuh kelas atau ikut ini peserta. Bu Iya, Ati. saya, iya, Ustadz saya ngasuh di Oh, komunitas Ashabul Quran, ya. Barusan baru beres yang talaki online, ya. ngajar ini tajwidnya apa ngajar? Ini saya menyimak Ustadz, jadi ada tugas mentor gitu, mentoring. Jadi tugas Oh, mentor, masya. alhamdulillah ada yang ngaji tiap hari. Cuman bergantian. Kode dulu saya kena jadwalnya di hari Jumat ini, makanya saya izin terlambat, Oh, terlambat labas. masuk. Iya, Ustaz. Ya, Barakallah. amin ya rabbal alamin. Alaika. Jazakallah khair, Ustaz. Wah iya. Nah, Nastamir sama. Jadi berikutnya yang pertama ro'a ada alima ya. Kemudian wajada. Wajada yajidu. Bisa kita artikan juga mendapatkan atau meyakini. Wajadtuka musliman.
Wajadtuka musliman. Wajadtu fi'il fa'il. Ka'nya ini maf'ulun bih pertama. Muslimannya adalah maf'ulun bih kedua. Nah, jadi ini masuk afal kulub. Jadi baik yang sangkaan maupun af'al yakin. Nah, ini dia butuh kepada dua maf'ulun bih seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang artinya bermimpi. Misalnya di surah Yusuf, ini sesungguhnya aku, aroni, ya, aku mimpi, ya, melihat diriku. Atau aku melihat diriku, aksiru khomron. Aksiru, aku memeras. Khomron, khomer. Jadi ada seseorang yang mengatakan kepada Yusuf, inni aroni aksiru khomron. Nah, i'rabnya bagaimana? Ini kan inna, ya, inna dan saudaranya. Dia butuh kepada isim inna dan khobar inna. Nah, maka di sini ada domir ya ini, domir ana yang menjadi isimnya inna. Aro, aroni. Dia fi'il madi. Ro'a ya ro. Aro, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir ana. Ninya ini maf'ulun bih pertama. Dan aroni fi'il fa'il ini menjadi khobar dari inni. Inna. A'siru ini juga fi'il mudhari. Fa'ilnya domir mustatir ana. Khomron ini maf'ul bi dari a'siru. Nah, mana maf'ul bi kedua dari aroni? Ini ya sepaket a'siru khomron fi mahali nasbin maf'ulun bisani. Dia maf'ul bih kedua. Nah, jadi jumlah itu nanti punya kedudukan. Baik di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Afwan. Kalau di awal kalimat jumlah itu la mahalalahu minal i'rab. Dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau nanti dia berada di tengah, nanti dia punya mahal. Tergantung kebutuhan dalam kalimat. Seperti itu. Nah, ini i'rabnya panjang, tapi singkatnya seperti di atas. Jadi kembali lagi, ini adalah inna. Isimnya adalah iya ini. Kemudian aro itu fil mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana. Ninya itu maf'ulun bih dari aro, maf'ul bih pertama. Kemudian aroni, fi'il fa'il ini adalah fi mahali raf'in khobar inna. A'siru fil mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana. Khomron maf'ul bih dari a'siru. Nah, aksiru khomron fi mahali nasbin maf'ulun bisani dari aro. Nah, nanti bisa dibaca di sini, ya. Ini ada i'rabnya tapi pakai Arab sini. Nah, begitu. Nah, jadi selain kemudian diartikan meyakini atau bermimpi misalnya begitu, ro'a juga bisa diartikan melihat. Nazoro juga melihat. Tapi ada perbedaan antara ro'a dengan nazoro. Kalau melihat pakai ro'a, itu melihatnya biasa aja. Maksudnya tidak terlalu perhatian, tidak terlalu memperhatikan dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau nazoro, itu melihat dengan penuh perhatian. Bedanya begitu antara ro'a dengan nazor. Nah, kalau ro'anya kita artikan melihat, maka dia tidak termasuk kemudian saudaranya zonna. Nah, jadi zonna dan saudaranya itu adalah dia merupakan perbuatan hati. Baik berupa sangkaan ataupun kemudian meyakini seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada fiil, dia bermakna dugaan, sangkaan, atau meyakini sesuatu, maka dia butuh kepada dua maf'ulun bih. Nah, itu yang pertama. Jadi saudaranya zonna itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama tadi, af'alul qulub, yang termasuk perbuatan hati. Nah, nanti setelah ini ada yang kemudian af'alut tahwil. Hawwala yuhawwilu tahwil. Tahwil itu perubahan.
hawalah, mengubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Itu namanya tahwil. Perubahan dari satu kondisi menjadi kondisi yang lain. Nah, yang pertama ada sayyara yusayyiru, artinya menjadikan. Contoh, sayyartul khosyaba baban. Aku menjadikan khosyaba. Khosyaba itu kayu. Menjadikan kayu itu apa? Baban, pintu. Maka sayyartu ini fi'il fa'il, khosyabanya maf'ulun bi pertama, babannya maf'ulun bi kedua. Kemudian rodda yaruddu roddan, mengembalikan. Misalnya roddatis syamsu saljama'an. Nah, roddatis syamsu, matahari itu mengembalikan asal salju menjadi air, ma'an. Maka salja maf'ulun bi pertama, ma'an maf'ulun bi kedua. Ada ja'ala, ja'ala ya ja'alu, menjadikan. Contoh, ja'alallahul insana khalifatan. Allah menjadikan manusia itu khalifah. Nah, maka insan maf'ulun bi pertama, khalifatan maf'ulun bi kedua. Ittakhoda yattakhidu, menjadikan. Contoh, ittakhodal musyrikun asnama ilahan. Asnam berhala, ilahan itu sesembahan. Nah, maka asnam maf'ulun bi pertama, ilahan maf'ulun bi kedua. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa yang kemudian butuh kepada dua maf'ulun bi. Begitu. Nah, jadi nanti setiap fiil yang yang merupakan perbuatan hati atau bermakna tahwil, nanti dia diikutkan kepada zona dan saudaranya. Jadi dia butuh kepada dua maf'ulun bih seperti itu. Nah, ini ada kalimat yang sudah kita irob dari tadi ya. Misalnya, dhonnal muallimu zaidan ghaiban. Di irob di sini zonna fi'lun madin mabniun al fath. Zonna fi'il madi mabni fath. Al muallimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, ditambahkan titik dua. Ad-dhammatu li'annahu ismul mufradi. Mu'allim fa'il. Zaidan maf'ulun bihil awwalu. Mansubun wa alamatu nasbiyal fathatun li'annahu ismul mufrad. Zaidan maf'ul bi pertama. Ghaiban maf'ulun bi sani. Maf'ul bi kedua. Mansubun wa alamatu nasbiyal fathatu li'annahu ismul mufrad. Nah, jadi zonna dan saudaranya dia butuh kepada dua maf'ulun bi. Nah, selesai materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Fadal, bisa ditanyakan apa saja. Mungkin ada yang minta diulang juga, nggak apa-apa. Kita ulang. Ada Pak Ustadz. Fadal, Ustaz. Ya, itu tadi yang kalimat ini aroni aksiru kamran. Itu Nah, ada maf'ul bi keduanya yang mana Pak Ustadz? aksiru khomron. Fi'il fa'il di i'rab lagi, sepaket. Oh. Yang pertamanya Yang khamran. pertamanya ni. Oh. Aroni. Aku melihat diriku. Ni. Oh, oke. Ya. Syukran Ustadz. Afwan. Yang Bapak Ibu yang lain, ada yang perlu diulang? Ustaz boleh Silahkan. bertanya. Fadal, Ustaz. Yang bagian af'al yakin, yang alima, yang alamu. Kalau misalnya kita kan kalau sudah belajar mungkin bisa mengetahui bahwa itu oh iya ini apa akhwatnya zona. Nah, seandainya kalau misalnya yang contohnya alimal muslimu Muhammad dan Rasulullahi apa Rasulullah itu jadi badal, apakah boleh Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Misalnya kita ingin mengatakan eh, apa namanya? Tapi kalau misalnya kita artikan Rasulah badal,
Misalnya alimal muslimu Muhammadan. Seorang muslim itu dia mengetahui Muhammad. Muhammad yang mana? Rasulullah. Boleh juga kita i'rab dia sebagai badal seperti itu. Jadi nanti i'rab itu tergantung kepada diri kita gitu. Kita lebih condong kemana seperti itu. Oh, kita mau i'rab dia sebagai maf'ulun bisani misalnya. Oh, ini saya i'rab sebagai badal aja nggak apa-apa, juga bisa. Nah, gitu Sadah. Jadi meng-i'rab itu kadang antara satu ustadz atau satu pengajar dengan guru yang lain pun ada perbedaan. Karena kembali terhadap kecondongan masing-masing seperti itu. Iya, Ustaz. Jazakallah. Wah, iya. Saya Ustaz. Ya, Abdul Ustaz. Oh, ini Ustaz di pengecualian ra'ah. Oh, yang bukan zona dan akhwatnya. Ra'ait sebagai contohnya Ustaz. Ra'ait Zaidan fil masjid. Kita sebutkan tadi Ustaz kan tergantung diri kita pribadi. Apakah fil masjid ini bisa di-i'rab jar majrur fi mahalli nasbin Ustaz, maf'ulun bisan dari ra'ait? Bisa Ustaz. Kan apa namanya? Fil masjid itu kan jar majrur dia termasuk syibul jumlah. Jadi baik syibul jumlah ataupun jumlah itu dia punya mahal di dalam di dalam i'rab seperti itu. Boleh nanti di i'rab fil masjid. Nanti berarti artinya meyakini seperti itu. Karena kalau ro'a dia tidak butuh kepada dua maf'ulun bi. Gitu. Ro'a itu dia hanya butuh satu maf'ulun bi. Nah, berarti kalau ro'a kita artikan melihat, kita cukup satu maf'ulun bi saja seperti itu. Tapi kalau misalnya kita artikan dia termasuk af'alul yakin ya, dia kan butuh dua maf'ulun bi. Begitu, Ustaz. Syukran Ustaz. Yang lain masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke latihan. Nah, di sini ada berapa soal? Ada 12 soal nih. Boleh satu-satu. Disiapkan aja ya. Yang nomor 1, kita latih. Ini ada tugas i'roblah jumlah berikut. Di sini nomor 1, yazunnu ba'dun nasi at-ta'awuna khosson lil insan. Atau kita bareng-bareng aja biar lebih ramai. Yazunnu, dia fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Nah, dia fi'il mudhari. Mana fa'ilnya yazunnu? Ba'dun nas. Ba'dun nas. An-nasi. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. At-ta'awuna Maf'ulun bi Maf'ul bih maf'ul bih pertama. pertama. Khosson, Maf'ul bih kedua. iya, lil insani jar Jar majrur. jar majrur. majrur. Sebentar. Kemudian yang kedua adalah yakhulu ba'duhum hayatal hayawanat khaliyatan minat ta'awuni. Yakhulu sama ya, saudaranya zonna artinya menyangka. Ba'duhum, ba'du jadi apa? Fa'il Fa'ilnya. Hayata maf'ulun bi maf'ulun bih pertama. Al hayawanat maf'ulun bisani. sama ya, maf'ulun enggak, hayawanat jadi Hayawan. Mudhaf ilaih. mudhof Oh. ilaih dia. Khaliyatan baru Fani. Maf'ul bih maf'ul kedua. bih kedua. Jadi ya khalu menyangka
ba'duhum sebagian mereka hayatal hayawanat kehidupannya hewan-hewan itu kholiyatan kosong minat ta'awuni dari tolong menolong ta'awun ta'awana ya ta'awanu ta'awun. Nah, kalau yang atas yazunnu ba'dun nasi sebagian manusia itu menyangka at-ta'awuna tolong menolong itu khosson dia khusus lil insani untuk manusia. Yang ketiga, ini mungkin yang nanti agak bingung. Yahsabuna ta'awuna la yashmulu hayatal hayawanat. Yahsabuna fi'il Yang mudhari. mudhari. Mana fa'ilnya? At-ta'awu. Wawu jamaah. Wawu ini ya. Wawu jama'. Nah, at-ta'awuna maf'ul bi Maf'ul bi pertama. pertama. Lanya, la nahi atau la nafi? Lana nahi. Kalau nahi fil Nafi. mudhari'nya harus dijazm. La nafi artinya La tidak. nafi. Kalau la nahi Nafi. artinya jangan. Jangan. Nah, yasmulu fil mudhari'. Mudhari. Kenapa enggak yasmuluna? Padahal yasabuna di awal. Ya, mereka menyangka ata'awuna la. Oh ya betul. Yasmulu fil mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Kembali kemana? At-ta'awun. Ta'awun. Makanya pakai yasmulu ya, bukan yasmuluna. Hayata Maf'ul bi. maf'ul bi dari yasmulu. Yasmulu. Al hayawanati ini adalah mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Nah, sekarang mana maf'ul bi kedua dari yahsabuna? La yasmulu hayati. Nah, ini ya. Jadi setelah di i'rab satu-satu, kemudian di i'rab lagi satu paket. Jadi yang punya mahal itu nanti fi'il dengan fa'ilnya sekaligus maf'ul bih sebenarnya. Mubtada khobar, jar majrur, kemudian sama ini zorof. Sebentar ya, saya ambilkan. Nah, jadi ada kitab kecil sebenarnya. Dia matan qawaidul i'rab. Di sini itu dijelaskan tentang ini, apa namanya? Di bab pertama itu dia membahas tentang belum ada. Nah, nanti di dalam kitab ini itu dijelaskan tentang jumlah-jumlah yang punya mahal dan yang tidak punya mahal. Ada tulisannya apa namanya? Ibnu Hisham. Jadi kitabnya tipis tapi syarahnya tebel banget. Kalau punya kitab Qatrun Nada, syarahnya segitu. Padahal kitabnya tipis saja. Nah, di situ dijelaskan tentang mahal, jumlah-jumlah yang punya mahal. Nah, nanti mungkin saya bisa buatkan tulisannya nanti, insya Allah. Nanti saya share di grup. Nah, kita lanjut saja dulu. Fil alamil hasyarati naro at-ta'awuna wadihan. Di dunia hasyarat itu semut. Jadi di dunia serangga, afan.
Di dunia serangga itu naro kita melihat apa namanya? Kita meyakini. At-ta'awuna itu wadihat. Jelas. Nah, jadi fil alamil hasyarat di dunia serangga itu ya. Fi ini huruf jar. Kemudian alami ini jar majrur ya. Hasyaratnya mudhafun ilai. Naro ini fiil mudhari. Fa'ilnya mana naro? Ta'awuna. Fa'il. Domir Maf'ul mustatir fa'il naro. nahnu. Kami. Domir mustatir nahnu. Wajib disembunyikan fa'ilnya. At-ta'awuna ini dia maf'ulun bi pertama, wadihan itu maf'ulun bi kedua. Kemudian yang nomor 5 itu adalah alimna, kita itu meyakini boleh, kita itu mengetahui bahwa an-namlata, apa namlah? Namlatun. Semut. Ta'awunuha, tolong menolongnya itu azimun, besar, agung. Nah, kalau kita irob, alimna ini adalah fi'il fa'il kan, alimna. Namlata itu maf'ul bi pertama dari a. Tapi ta'awunnya jadi apa? Ta'awunu. Kenapa dia rofa? Ada yang tahu? Dia jadi mubtada. Kemudian hanya mudhaf ilai, azimun khobar. Kemudian ta'awunuha azimun fi mahali nasbin maf'ul bi kedua dari alim. Dia punya mahal di tengah. Nah, kemudian nomor 6 wajadana an-nahlah. Nahlah itu lebah. Harisan alat difa'i. Difa' itu membela diri. An mamlakatihi, dari kerajaan. Harison artinya apa? Menjaga. Menjaga. Alat difa'. Terjemahannya kira-kira apa? Wajadana nah. Nah, kalau agak susah nerjemahin, kita lewati dulu. Mempertahankan kan Ustaz? Mempertahankan. Kita membela. Difa-nya? Iya. Difa-nya mempertahankan kerajaan. Wajadana, kita meyakini bahwasannya lebah itu Harison, dia Haris. Iya, Haris. Penjaga. Tapi terjemahannya ini kurang ini. Saya kok nggak nyambung terjemahannya. Nah, nanti kalau ada yang bisa tepat nerjemahinnya bisa disampaikan. Nanti coba di akhir. Kita selesaikan sampai 12. Naro quwwatal muta'awinina fauqa quwwati ya, bukan fauqa quwwata. Fauqa quwwati a'daihi. Jadi kita meyakini bahwa kekuatan tolong-menolong itu di atas kekuatan a'daihim, musuh-musuh mereka. Nah, naro ini fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, nahnu. Quwwata ini maf'ulun bih pertama. Al-muta'awinina ini mudhafun ilaih.
fauqa zorof kuwati mudhof ilaih, a'dai mudhof ilaih, himnya mudhof ilaih. Nah, fauqa kuwati a'daihim fi mahali nasbin maf'ulun bi kedua. Ini zorof punya mahal juga. Nah, kemudian najidul fasla fit tafarruq. Tafarruq itu ini eh, apa namanya? Perpecahan. Kalau fasla, fasla. Nah, fasla itu ini kegagalan. Jadi kita meyakini bahwasanya kegagalan itu fit tafarruq, di dalam perpecahan, dalam terpecah belah. Maka fasla itu maf'ulun bi pertama, fit tafarruq itu jar majrur dia fi mahali nasbin maf'ul bih kedua. Kemudian ra'aitu Khalidan waqifan, aku melihat, atau aku melihat juga bisa sebenarnya. Ra'aitu Khalidan, saya melihat Khalid waqifan, berdiri. Tapi ro'a dia hanya butuh satu maf'ulun bih. Ya, terjemahannya kalau kita terjemah pakai ro'a, nanti waqifan bisa jadi na'at. Na'at dari si Khalid. Aku melihat Khalid yang sedang berdiri. Kalau pakainya melihat. Tapi kalau meyakini, berarti waqifan itu maf'ulun bih kedua. Nah, begitu. Jadi nanti terjemahan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Wajadtul kitaba alal maktab. Aku mendapati kitab al-maktab, di atas meja. Kemudian wajadtu syarra, aku mendapati keburukan fi an tatanaza'u. Tatanaza. Apa makna tatanaza? Kemudian nomor 12 terakhir, ra'aitul azharo, aku melihat bunga fil hadiqati, di taman. Atau ra'aitu, aku meyakini azhar, bunga-bunga itu fil hadiqati, di taman. Ya boleh kembali kepada diri kita lagi seperti tantanasa. Nanti kosakata yang belum diterjemahkan nanti bisa dicari di kamus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih ada 2 menit. Insya Allah. Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada hal yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan di grup atau via chat pribadi ke saya. Nah, nanti beberapa kosakata mungkin nanti kita coba terjemahkan lagi ya, yang nomor berapa tadi? Nomor 6 sama nomor 11 itu ya, tatanaza'u. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini, insya Allah. Kita sambung lagi di pekan depan ya. Mohon izin Sabtu malam kita kosong dulu untuk saat ini. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum ajma'in.